Anda penasaran seperti apa penanggulangan bencana alam jika itu terjadi di lingkungan kita? Tidak ada salahnya kita lihat seperti apa tahapan penanggulangan bencana jika terjadi. Seperti yang disimulasikan oleh para mahasiswa baru STKS Bandung tahun akademik 2015-2016 ini. Pada simulasi ini diceritakan tentang desa Sagala Aya yang daerahnya berada di perbukitan dan lereng gunung yang aktif dan sedang dalam pengawasan Badan Meteorologi dan Vulkanologi yang ceritanya dikhawatirkan akan meletus dalam waktu yang dekat. Di simulasi ini digambarkan para penduduk desa masih beraktivitas seperti biasa, baik itu yang bertani, bercengkrama, bermain, dan beraktivitas yang lainnya. Aktivitas berbeda digambarkan dalam simulasi ini. Diceritakan di balai desa, kepala desa sedang mengadakan pertemuan dengan kelompok masyarakat yang telah mengikuti pelatihan dasar penanggulangan bencana. Di sini digambarkan pada pertemuannya kepala desa memberikan pengarahan agar masyarakat terus waspada dan siaga apabila bencana terjadi. Ketika masyarakat sedang beraktivitas, tiba-tiba anggota tim Satgas Bencana melihat tanda kilatan kepulan asap dan diiringi gemuruh melanda desa. Di simulasi ini, anggota tim yang berada di lapangan memberikan tanda peringatan dan pengumuman kepada masyarakat bahwa desanya telah terjadi bencana gunung meletus. Suasana tiba-tiba berubah, penuh dengan bunyi kentongan yang dipukul oleh petugas peringatan dini dan sambil berteriak sehingga masyarakat keluar rumah panik untuk menyelamatkan diri. Petugas penanggulangan dini kemudian melapor kepada kepala desa di balai desa terhadap bencana yang terjadi. Setelah mendapatkan informasi, tim reaksi cepat bergerak terlebih dahulu menuju lokasi bencana. Dalam simulasi ini mereka segera menyebar dan bertindak, mencatat korban jiwa dan kebutuhan di lapangan, dan melaporkan hasilnya kepada pihak yang berwenang. Untuk tim TRT, nanti kita akan koordinasikan lagi dan koordinasi dengan tim posko masyarakat. Tim yang bergerak menyusul selanjutnya adalah tim tenda. Mereka bergerak dengan cepat untuk mendirikan tenda sesuai kebutuhan. Di antaranya mendirikan tenda posko pusat informasi, tenda P3K untuk pengobatan para korban, tenda penampungan bagi yang selamat atau shelter, dan terapi psikososial. Dan makanan. Untuk segera menolong para korban, dalam simulasi ini juga ditunjukkan tim evakuasi dan PP bergerak menuju lokasi bencana, diikuti oleh tim rescue dengan beberapa tugas, di antaranya segera menolong korban dan memindahkan ke lokasi yang lebih aman, memberikan pertolongan pertama kepada para korban bencana, melakukan rujukan apabila ada korban yang perlu didahulukan dan diberikan pertolongan lebih lanjut. Mencatat dan mendata semua korban, baik itu rumah rusak, fasilitas umum yang rusak, korban jiwa, korban selamat, dan memperkirakan dampak yang akan terjadi, serta menganalisa kebutuhan dan perlengkapan yang diperlukan bagi para korban.
beberapa rumah warga terbakar, sehingga tim pemadam kebakaran diterjunkan untuk menanggulangi api yang membakar rumah warga. Simulasi penanggulangan bencana ini juga diperagakan tentang bagaimana jika dalam situasi bencana ini terdapat protes oleh masyarakat. Masyarakat mendemo atas ketidakpuasannya terhadap kinerja para petugas atau pejabat daerah yang menanggulangi bencana. Ibu, bapak-bapak sudah kehilangan rumah, mungkin kehilangan keluarga, tapi saya mohon bapak ibu untuk bersabar. Kami sudah mengerahkan kemampuan maksimal. Saya mengerti ibu, bapak, mohon. Bukan hanya protes saja yang terjadi dalam bencana ini, akan tetapi tindak kejahatan juga bisa terjadi. Di simulasi dipraktekkan bagaimana meringkus seorang pencuri di tengah masyarakat yang sedang tertimpa musibah. Pencuri ini diringkus oleh tim pengamanan dan segera diserahkan kepada pihak yang berwajib. Simulasi Latsar PB ini juga menunjukkan bagaimana aktivitas yang terjadi di dalam tenda 1, yakni tenda posko. Di sini terjadi aktivitas pembuatan data dan inventarisasi korban, serta kebutuhan para korban bencana, mencatat persediaan logistik yang ada, mencatat laporan orang hilang, dan menjadi pusat informasi bagi para korban atau media. Untuk aktivitas tenda 2 atau tenda P3K, di sini diperuntukkan bagi para korban yang dibawa oleh tim evakuasi untuk diberikan pengobatan dan perawatan. Dan aktivitas di tenda ketiga atau tenda shelter dan psikososial adalah menampung para korban yang selamat, tetapi masih mengalami ketakutan dan trauma. Di sini, anak-anak diajak bermain, dan korban yang histeris ditenangkan. Dalam bencana alam, tim dapur umum memiliki peran penting. Mereka melakukan aktivitas mempersiapkan makanan yang diperuntukkan bagi para korban bencana alam dan para relawan yang bertugas di lapangan. Tim dapur umum ini bekerja keras memasak makanan yang akan diberikan dan membungkusnya untuk mudah diberikan di lapangan. Tidak ada yang duduk ya, kecuali ini seperti
Dalam simulasi ini juga, untuk para korban luka-luka dirawat. Untuk korban yang meninggal dikumpulkan, dikubur massal, dan didoakan. Kegiatan latihan dasar penanggulangan bencana bagi mahasiswa baru STKS Bandung merupakan agenda rutin tahunan yang setiap tahun diselenggarakan. Pada kesempatan tahun 2015 ini, kami menyelenggarakannya di Bumi Perkemahan Kiara Payung, Jatinangor selama 5 hari. Dari mulai tanggal 10 sampai tanggal 13 ini. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan pengetahuan tentang penanggulangan bencana dan keterampilan yang harus dikuasai oleh mahasiswa kami sebagai calon pekerja sosial. Seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia ini merupakan daerah yang dikenal dengan rawan bencana. Oleh sebab itu, sudah selayaknya mahasiswa kami selaku calon-calon pekerja sosial mengetahui dan terampil terhadap penanggulangan bencana, baik bencana sosial maupun bencana alam. Kegiatan ini melibatkan beberapa unsur, baik dari tingkat akademisi berkaitan dengan teori dan konsep, maupun pada praktisi, seperti kami melibatkan beberapa unsur, diantaranya Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung, kemudian PMI Palang Merah Indonesia berkaitan dengan proses pertolongan pertama pada kecelakaan, kemudian juga dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dan juga berkaitan dengan keterampilan-keterampilan teknis lainnya yang dalam hal ini diperlukan oleh seorang pekerja sosial. Oleh sebab itu, materi-materi yang diberikan tidak hanya berkaitan dengan pengetahuannya saja, tapi juga tataran praktek. Mahasiswa diberikan praktek dari mulai simulasi penanggulangan bencana terhadap korban, penanganan traumatis bagi korban yang mengalami masalah-masalah psikososial, kemudian juga pertolongan pertama pada kecelakaan, dan dapur umum, termasuk juga penanganan atau pengelolaan dapur umum bagi korban bencana. Di samping juga tentunya hal-hal yang berkaitan dengan disiplin, berkaitan dengan sikap dan perilaku mereka juga menjadi salah satu materi yang kami berikan pada latihan dasar pada kesempatan ini. Di samping itu, karena Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial merupakan sekolah yang di bawah Kementerian Sosial, maka tugas pokok fungsi kami pun sejalan dengan tugas pokok fungsi dari Kementerian Sosial itu sendiri. Pada proses penanggulangan bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial, maka kami pun menitik beratkan pada aspek-aspek selain pada aspek-aspek psikososial bagi korban, juga penanganan dari sisi penyediaan logistik bagi korban bencana. Harapan kami, para mahasiswa STKS Bandung setelah mengikuti latihan dasar penanggulangan bencana ini, selain memiliki pengetahuan tentang cara-cara penanganan pada penanggulangan bencana, juga memiliki keterampilan bagi bagaimana sebaiknya seorang pekerja sosial bekerja di lapangan tatkala berkenaan dengan proses penanggulangan bencana. Di samping itu, selain pengetahuan dan keterampilan, mereka juga memiliki nilai-nilai rasa empati dan sikap-sikap kepedulian terhadap penanganan korban bencana itu sendiri. Jadi di posko itu sebenarnya bingung ya, capek juga semua. Ya, terima kasih. Nama saya Malik Nur Halilintar. Saya adalah mahasiswa D4 ya, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung. Saya di sini dalam latihan dasar penanggulangan bencana, banyak pesan dan kesan yang saya dapatkan. Terutama adalah kami dididik untuk menjadi insan, penolong yang sigap dan tanggap terhadap bencana alam. Dan tak lupa pula, kami di sini dididik untuk berdisiplin dan memiliki kemampuan profesionalitas dalam menangani korban bencana alam. Tidak asal menolong, tapi harus sudah
betul-betul ahli dalam melakukan pertolongan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Rifka Aulia, mahasiswi STKS asal dari Banjarmasin. Jadi yang saya dapatkan dari latihan dasar penanggulangan bencana ini sangat banyak. Awalnya saya merasa sangat excited mengikuti kegiatan ini, di mana kita mendapatkan banyak materi, teori, praktek yang tentunya sangat bermanfaat bagi kami sebagai calon kerja sosial di masa depan. Terus di sini kami juga diajarkan dan dipupukkan rasa kebersamaan, bagaimana kita saling bertanggung jawab satu sama lain, saling mengingatkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tadi tugasnya sebagai apa? Sebagai tim tenda. Kerjanya gimana, bisa diceritain pengalamannya? Ya, jadi di sini sebagai tim tenda kami harus saling bekerja sama satu sama lain, karena jika tidak ada kerjasama maka tenda itu akan sulit untuk berdiri. Jadi koordinasi itu sangat penting bagi kami. Kemudian juga ya seperti itu. Mendirikan tenda tadi berapa menit yang dilakukan? Ada target nggak? Ya, jadi dari awal kami latihan itu sekitar 40 menit ya. Ya, dari awalnya 40 menit, kemudian 14 menit, 10 menit, hingga tadi pas simulasi 8 menit. Ya, progresnya ada, alhamdulillah. Ya, pesannya semoga latihan ini dapat kami aplikasikan di masyarakat nanti, dan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najia Sapitri. Saya dari Banjarmasin, saya dari Pluton 2. Di sini peran saya adalah sebagai pekerja sosial yang menangani psikis anak, yaitu anak yang terpisah dengan orang tuanya, di mana peran Peksos mempertemukan kembali anak itu dengan orang tuanya. Dengan mengobati rasa trauma mereka sebelum bertemu dengan orang tua, kami sebagai tim Peksos memberikan acara seperti nyanyi bareng, memberikan sulap, memberi permen, diajak bermain dan meniup balon. Kesan dan pesan saya mengikuti pelatihan penanggulangan bencana di STKS Bandung itu sangat luar biasa. Ini adalah pengalaman yang baru pertama kali di dalam hidup saya. Ini adalah pengalaman yang sangat pokoknya yang nggak bisa diomongin bisa diungkapin perasaan saya di sini, di mana perasaan senang, sedih, gemetar, gimana semuanya dirasain, senang, happy bareng, kebersamaannya juga terasa banget. Lihat juga para donatur banyak yang datang ke lokasi untuk memberikan bantuan, ya, bantuan doa, bantuan materi dan lainnya, sehingga ini menjadi sebuah motivasi juga bagi para petugas untuk senantiasa terus meningkatkan pelayanan. Penambahan dari sisi keterampilan saja. Besok misalnya menguasai tentang P3K. Seseorang terhadap orang lain yang terbawa-bawa tetapi dalam batas Bagi saudara, ya kan? Saya seringkali selalu pada saat jam pimpinan saya selalu bencana, itulah bekal mahasiswa.